Dia ngelihat semua. Dan semuanya berpesan begini, jangan kamu berani. Kalau kamu berani, kamu akan kehilangan namamu, tidak akan disebut Abraham, Ishak dan Yakov. Ya. Terus kau akan tidak mendapatkan berkat-berkat yang diberikan kepada nenek moyangmu. Bla 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 bla. Akhirnya dia nggak berani. Nah, ketika itu bajunya ditarik, ya kan? Surat dia kabur lah, kabur. Nah, terus dia teriak-teriak, oh ini saya diperkosa, saya mau diperkosa sama Yusuf ini, mau ini gitu lah. Nah suaminya datang, kenapa? Ini Yusuf memperkosa saya. Ini ada seorang dia punya anak angkat, masih bayi pada waktu itu, namanya adalah lupa namanya, ada di sini. Jadi masih bayi, anak bayi itu berkata kepada bapaknya ini, bukan itu Pak, bukan Yusuf yang melakukan ini. Yusuf tidak berbapak. Nah, kalau tidak percaya lihat aja bajunya Yusuf itu di depan atau di belakang yang robek. Nah, gitu. Ternyata yang robek di belakang, artinya ditarik. Kalau dia di depan beda lagi itu. Gitu. Jadi ya dia kepengen sama kayak di Al-Qur'an itu. Iya. Jadi anak kecil inilah yang diberikan mujizat untuk menginformasikan kebenaran bahwa Yusuf tidak ingin memperkosa Zulaikha. Dan sebagai imbalan anak ini akhirnya nanti menikah dengan Yusuf. Nah, anak ini Usut punya Usut, silsilahnya adalah anaknya Dina. Nah, Usut itu anaknya Dina. Karena Dina ini diperkosa, jadi anaknya ini seperti memalukan lah gitu. Dan dibuang begitu saja oleh saudaranya. Terus akhirnya ditemukanlah oleh Potifar. Nama anaknya, nama perempuannya aku lupa namanya. Jadi ini sebenarnya masih keturunannya, masih saudaranya Yusuf juga akhirnya gitu. Oke. Terus Bang, setelah dia sampai akhirnya jadi seorang raja karena mentakwilkan mimpinya siapa tadi? Oh iya, sebenarnya bukan raja, dikatakan gini, Firaun bilang gini, seluruh Mesir ini aku berikan kepadamu kecuali tahtaku. Jadi tahtanya sang Firaun pada waktu itu. Jadi ada Firaun belum masuk itu Bang. Firaun belum masuk Bang. Enggak, nanti kan gini loh. Nanti kan ini kan Potifar, baru habis itu nanti Potifar. Baru Potifar ini kan kepala rumah makan perbendaharaan raja lah kurang lebih gitu. Nanti dia masuk ketika juru anggur ya. Juru anggur itu dibebaskan. Nah, makanya ini nyambung. Di dalam penjara kedua pembantu raja ini, yang satu penyedia anggur, yang satu penyedia roti. Nah, dia bilang, aku mimpi begini. Nah, akhirnya yang keluar duluan ialah yang tukang anggur. Nah, dan di dalam ketika dia keluar dia bilang ini, Yusuf bilang ini, kalau kamu keluar nanti ingat saya ya, please ingat saya. Nah, kejadianlah Raja Firaun bermimpi, tidak ada yang bisa mengartikan Firaun itu, nggak ada yang bisa. Lalu dia ingat, oh ada seorang Yahudi di penjara, namanya Yusuf. Oh, dia itu yang mengartikan mimpi saya sehingga saya sekarang bisa kembali lagi. Oh iya, panggil dia, dibawalah Yusuf. Nah, jadi tangganya Firaun itu ada 70 sampai di atasnya. Tangganya 70. Artinya orang yang tidak bisa menguasai 70 bahasa tidak akan bisa sampai kepada Firaun di atas. Jadi di bawah. Nah, Yusuf itu diajarin oleh malaikat 70 bahasa langsung sehingga dia bisa sampai ke atas. Nah, gitu. Kalau setahu saya kan ketika itu si Potifar itu seorang raja, terus Yusuf ketika bukan raja. berhasil, dia bukan raja. Rajanya Firaun, dia hambanya raja, di bawahannya raja gitu. Enggak, bentar. Ketika dia berhasil mentakwilkan mimpinya dan benar sampai akhirnya Yusuf itu jadi penasihat dan sampai jadi raja. Dan akhirnya menarik saudara-saudaranya yang ada di mana itu? Babylon kalau nggak salah ya.
Oh, Menarik. Babylon di Kanaan dong. Kanaan di Kanaan. Di Kanaan menarik saudara-saudaranya 11 orang itu dan masuknya dengan pintu yang berbeda-beda sampai beranak pinak itu Bani Israel menguasai itu Mesir. Sehingga ada seorang raja dari daerah Yunani kalau nggak salah, yaitu yang namanya Fir'aun itu, yang akhirnya dia menguasai Mesir, yang menjadikan orang-orang Bani Israel itu menjadi seorang budak, kasta paling rendah. Makanya kan ketika zamannya Musa itu kan Ramses, kan Fir'aun itu kan nama julukan aja kan, raja, bukan namanya Fir'aun. Ramses kedua kan, berarti Ramses. Jadi gini, di zaman Musa itu, Yusuf itu mengalami masa Firaun yang baik sama dia. Nah, ada Malol Magron, itu Firaunnya namanya Malol Magron, dan yang di zamannya Musa itu namanya Adikam Ahus. Nah, terdapat di dalam Midras. Nah, Maglon itu yang baik sama Yusuf. Nah, ketika nanti Malol berkuasa, seperti Malol itu sama seperti Maror. Maror itu pahit. Nah, jadi dialah Maror inilah yang membuat pahit orang Yahudi di zaman setelah bapaknya mati. Ya, Musa. Kenapa kok dia membuat pahit orang Yahudi? Apakah orang Yahudi berbuat kesalahan ketika itu? Karena populasi orang Yahudi sudah bertambah banyak, dan ketika mereka berperang, orang-orang Mesir berperang pada waktu itu dibantu oleh orang Yahudi dan mereka menang. Jadi mereka, waduh, bahaya ini, bangsa Yahudi di sini sudah banyak populasinya, bahaya, kita ini bisa habis dah gitu. Mereka akan berkuasa. Marilah sekarang kita memperbudak mereka dengan cara ya oke begitu. Pertama dibayar, terus dibayarannya hilang. Terus pertama orang-orang Mesir masih juga kerja bareng sama orang Yahudi, lama-lama satu-satu ditarik, cuman orang Yahudi aja. Tadinya dibayar, lama-lama nggak dibayar. Tadinya dikasih jerami untuk bahan untuk membuat batu bata, akhirnya ditarik, tidak ada bahan, suruh sediain sendiri, kan kebangetan. Kalau pembangunannya itu piramid itu dibangun, kurang batu bata yang dijadikan mengganti oleh mandor-mandor Mesir ialah anak-anak Yahudi yang masih baik. Makanya itu Tuhan balas mereka benar-benar parah, orang-orang Mesir itu parah. Anak-anak Yahudi itu bayinya diganti sebagai ganti batu bata, parah. Makanya Malol ketika matinya itu mengenaskan matinya. Malol itu Fir'aun itu ya? Firaun. Malol. Jadi ada Magron ini yang baik sama Malol yang jahat, baru Adikam Ahus di zaman. Jadi Musa itu mengalami dua Firaun, yaitu Malol dan Adikam Ahus. Kenapa namanya Adikam Ahus? Ahus itu artinya cebol. Jadi Firaun yang cebol inilah dia. Firaun yang cebol, salah satunya Adikam Ahus namanya. Dan dia adalah sampai akhirnya diselamatkan oleh Nabi Musa orang-orang Yahudi tersebut. Oh iya. Dengan pesan jadi kan waktu Musa berkata gini, Tuhan, nanti kalau ditanya siapa yang mengirimmu, saya jawabnya gimana? Nah, dia bilang apa? Aser pakot pakati itu semacam kode di zaman ketika Yusuf itu mati, ada kode, nanti Mesias kalian itu akan mengucapkan pakot pakati gitu, bahwa pada waktunya aku akan datang menyelamatkanmu, kurang lebih gitu. Nah, apakah aser itu artinya aku? Bukan. Makanya terjemahan Elai itu sangat mengenaskan untuk menjadi paham firman Tuhan, itu nggak bisa diandalkan. Nah itu dia. Kenapa demikian tidak bisa diandalkan terjemahan Elai? Kenapa gini? Karena Taurat itu diberikan kepada kehilat Yakov, ya. Taurat itu diberikan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bukan orang Kristen. Sorry itu saya memang ada dalil ayatnya, Ulangan 44 ayat 3 bisa dibaca. Jadi yang paling memahami Taurat.
Yasir itu menunjukkan eksistensi keberadaan Tuhan ya. Iya, artinya dia itu tidak terbatas ruang dan waktu. Sama seperti itu, sama selaras dengan kata nama Tuhan YHWH yang orang Kristen bilang Yahweh. YHWH itu adalah akronim dari Hayah WWH, dia yang dulu, dia yang sekarang, dia yang akan datang. Artinya tidak terbatas ruang dan waktu dan kekal gitu. Oke bang. Oke bang. Berarti itu memberikan sebuah pemahaman eksistensi Tuhan bahwa Dialah yang Maha Ada, Dia yang dahulu ada, Dia yang ada dan Dia yang akan ada. Betul. Oke, sip. Nah, karena begini, di sini juga dalam umat Islam, Mama bisa perbesar layar saya dulu sedikit. Aku adalah aku yang mengutus aku kepada aku. Siapa kau? Nah, betul. Itu dia. Ini salah terjemahan. Aku adalah aku. Ntar ada lu siapa gitu. Aku adalah aku, terus lu siapa? Betul Bang Dedek. Nah, dalam Islam jadi aku adalah aku, itu aku yang telah ada adalah aku yang akan ada gitu, kurang lebih. Nah, karena di dalam Islam ketika menjelaskan Yasir saya menemukan satu literasi lagi dalam Islam. Bisa membeli perbesarkan layar saya dulu? Oke. Nah, dikatakan di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Nah, dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya dikatakan, ini ulama Islam ya, ini ulama Islam. Amar al-tafkhadu. Allah berfirman, dia berfirman ya, jangan takut, ani etchem, aku bersama kalian berdua. Isma, aku akan melihat. B, aku akan mendengar. BRE, aku akan melihat hakol segalanya bagi kalian. Nah, maksudnya, janganlah kamu berdua takut kepada Fir'aun. Sesungguhnya aku selalu bersamamu. Aku mendengar pembicaraanmu dan pembicaraannya, dan aku melihat tempatmu dan tempatnya. Tiada sesuatu pun dari perkara kalian yang samar bagiku. Nah, di sini ya Ibnu Hatim mengkisahkan di sini. Ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, apa yang harus kukatakan? Nah, Allah berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, katakanlah. Nah, di sini katakanlah ini. Hayya syarahiyya. Dalam bahasa Ibrani apa tadi? Asyir. Nah, artinya akulah yang hidup sebelum adanya segala sesuatu, dan akulah yang hidup sesudah segala sesuatu tiada. Begitu. Berarti dalam hal ini pengungkapan asyir itu memberikan eksistensi keberadaan Tuhan yang dahulunya sudah ada, yang ada dan akan ada selama-lamanya, seperti itu. Ya sama berarti Bang ya. Nah, makanya jangan heran kalau Om Billy bisa melakukan tafsir dalam masjid, karena Tuhannya sama. Oke. Bang, pertanyaan terakhir Bang Billy. Ya. Ketika awal kemunculannya Isa alaihissalam, ya saya tahu orang Yahudi tidak mengakui kenabian nubuat kepada Isa. Tapi kalau sebelum saya masuk dalam pertanyaan ini, pendapat Anda tentang Isa itu apakah dia seorang nabi atau orang soleh atau orang biasa aja? Isa atau Yesus itu orang baik, orang yang baik. Orang soleh aja berarti ya? Iya. Orang yang baik, yang memberikan motivasi para aktor itu. Oke. Ada di mana itu? Nazaret kalau nggak salah. Iya, makanya kami nggak percaya Nabi Isa itu karena memang kemunculan Nabi Isa itu kalau menurut sejarah kan jauh dari para nabi-nabi Israel yang sudah eksis sebelumnya. Itu. Padahal Nabi Isa dari nabi-nabi, ada keturunan dari nabi-nabi terdahulu. Ya, tapi makanya masalahnya Isa itu tidak pernah ada di dalam catatan baik Talmud, Mishnah dan Gemara bahwa ada seorang nabi bernama Isa gitu, atau bernama Yesus, nggak ada. Gitu.
Isa itu termasuk orang Yahudi kan, Bani Israel. Ya kalau menurut narasi perjanjian baru ya demikian. Tapi kalau menurut narasi Judaism dia bukan siapa-siapa atau apa-apa. Tapi bahkan Enggak, dikatakan darahnya dia darah Yahudi Isa itu menurut orang Yahudi. menurut perjanjian baru Enggak, kalau menurut Yahudi. nggak ada Isa. Yesus is never exist. Oh, bukan seorang keturunan Bani Israel berarti. Nggak ada catatannya, nggak ada catatan tentang Yesus di dalam kitab-kitab suci kami. Oke, bisa disepil sedikit nggak cerita tentang ketika di Nazaret, ketika itu waktu penyaliban Yesus itu, kalau nggak salah kan ceritanya karena di situ di Pompei ya kalau nggak salah. Kamu kalau nanya Yesus, Isa jangan nama Yahudi, nanti kasihan teman-teman di bawah tersinggung. Makanya saya pengen tahu perspektifnya. Saya pengen tahu perspektifnya dari orang Yahudi. Nggak ada, Yesus is never exist. Oke, ini aku juga mau nanya sebelum turun nih karena belum mandi, mau sholat duhur juga. Gini Belum mandi Bang, pagi, yang belum aku mandi tahu siang. yang belum mandi siang gerah di sini. Emang di mana? Gini Bang, di Lebak Bulus. Di Bang Billy lupa sama aku. Ingat lah, cuman maksudnya lagi di mana? Tak kali Ingat aja kan? berpindah-pindah. Oh enggak, masih di Lebak Bulus. Gini Bang Billy, yang aku tahu, yang aku lihat di YouTube, ini benar apa enggak? Yahudi itu masih bisa dia beribadah di masjid, gitu ya. Yang aku lihat di YouTube nih Bang Billy, Yahudi itu masih bisa dia beribadah di masjid, tapi dia sangat menolak beribadah di Selamat gereja. siang, Bang. Selamat siang. Billy ya. Gitu. Ini Mau nanya-nanya gimana dikit, menurut Bang. Bang Billy? Oh Bentar iya. ya Pak. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Selamat siang. Saya mau nanya boleh, Bang? Sebentar, Saya dulu dong, sebentar. saya yang masuk. Sebentar, ngantri. Ya, Ya, tadi saya Bang, saya mau Ngantri. nanya. Sebentar, ngantri aku. Baginda Nabi Muhammad ada nggak sih di kitab Antri dulu Bang. Yahudi atau di pengajaran Jangan apa? dijawab dulu Bang, aku yang nanya tadi satu pertama. dulu ya. Jangan ditanya, Habis jawab Yuri, dulu. Bang Jo baru Satalulu ya. Nah, Kau tahu lu. mantap. Bacanya orang Yahudi. Siap, thank you. Ya, saya ingatkan lagi Bang Billy, takut lupa. Yang saya lihat. Oke. Lanjut Bang. Saya sebagai praktisi Judaism yang juga beragama Yahudi, saya ketika ada dalam perjalanan terus terpaksa harus sembahyang di siang hari itu minha, saya akan mencari musola terdekat, kebanyakan di pom bensin atau masjid. Saya pernah sembahyang di Masjid Agung ya, Masjid Agung, masjid sangat besar. Pada waktu itu mereka sedang Jumatan, saya harus minha. Jadi saya bareng sama mereka ambil netilat yadaim atau wudu, dan saya bareng sama mereka sembahyang. Saya ada di tengah-tengah waktu itu. Kan kiblatnya tuh kalau dari sini arahnya sama ke Mekah juga, cuman miring ke kanan dikit. Jadi karena miring ke kanan dikit. Baitul Maqdis. Ya, kita ada aplikasinya, aplikasi untuk arah Yerusalem gitu. Ya. Kita sembahyang di situ, nggak ada orang yang ganggu saya atau bertanya-tanya, nggak ada sama sekali. Ya. Kenapa demikian? Boleh sembahyang di masjid atau di musola, karena di dalam masjid atau musola itu tidak ada image atau patung selain Tuhan itu yang disembah gitu. Jadi tidak dianggap sebagai penyembah berhala. Dan itu selaras dengan para ulama kami yang terutama yang bernama Rambam memperbolehkan hal itu. Oke Bang, artinya kalau ke masjid atau musola bisa, tapi kalau ke gereja nggak bisa karena ada patung ya Bang? Ke gereja nggak boleh karena pertama gereja itu ada patung ya, patung dari kayu gitu, dari kayu gede itu bisa taruh, ada gambar orangnya di situ ya. Itu nggak boleh karena merujuk kepada
lo ta'asil kafesil fekol temuna asyar ba semimal fa asyar ba aret mitakat fa asyar ba mai mitakat la aret. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi atau di bawah air. Nggak boleh. Oke. Makasih Bang Billy. Jawabannya sangat jelas sekali. Oke, dilanjut. Aku turun dulu ya, Bang. Assalamualaikum Bang Mahendi, Bang Billy. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hati-hati, Kak Firly. Oke. Oke, saya nanya nih ya, Bang Billy. Loh, pertanyaan Ya. saya dulu dong. Bang Billy kan katanya Bang Jo dulu. Iya, Bang. Ya, saya tadi nanya Bang Jo dulu, Bang Jo. apakah ada nama baginda Nabi Muhammad SAW waktu di pengajaran Abang atau di kitab Abang? Nggak ada. Makanya ada klaim-klaim kayak tadi kan sama Bang Sueb kita membahas soal Tuhan akan membagikan seorang nabi yang sama seperti Musa dari tengah-tengah saudaranya. Nah, ya, Kristen menganggap itu adalah Yesus, Islam sebagian menganggap itu adalah Nabi Muhammad. Nah, tapi kami paham sekali karena ini Torah kami itu adalah Yosua atau Yehoshua ben Nun. Gitu. Jadi nggak ada Nabi Muhammad dinubuatkan di dalam kitab tanah. Nanti ada lagi yang klaim Mahmadim di dalam kitab Syirah Syirim atau Kidung Agung. Ini adalah nubuatan tentang Muhammad dengan kata Mahmadim. Nah, kita lihat Mahmadim itu adalah jamak dari Hamad. Hamad itu artinya desire yang diinginkan. Begitu jadi Mahmadim yang diinginkan gitu artinya. Nah, dan bentuknya pun feminim dari pola linguistik bahasanya itu adalah jamak feminim. Jadi kalau mau merujuk kepada Nabi Muhammad itu tidak benar sama sekali. Oh, berarti nggak ada ya mengenai Nabi Muhammad di pengajaran kalian ya? Nggak ada. Jadi semuanya tentang sahabat Nabi atau lain-lainnya nggak ada? Nggak ada. Kelas nggak ada, Bang. Kalau ada dia masuk Islam, Bang. Oh. Ya udah kalau nggak kan nanya kan beliau kan kita Jadi pengen di bawah tahu ada. tentang Jadi- beliau kan. Abang Oke. tanyanya sahabat Nabi lagi. Oke deh kalau gitu Jadi saya di turun bawah ada dulu yang dah. menarik ini. Ya, di bawah ada yang menarik. Jadi menurut Yahudi Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad adalah nabi bagi orang Arab dan bagi orang-orang yang mau percaya atas kenabiannya. Tapi kepada orang Yahudi dikatakan di dalam sebuah pengakuan iman 13 iman Yahudi yang dibuat oleh Maimonides, disusun oleh Maimonides dan berdasarkan Torah dikatakan lo tidak ada nabi yang seperti Musa di Israel yang menerima pewahyuan dengan sangat jelas. Karena kita tahu Moshe Rabenu atau Musa itu menerima pewahyuan Torah tanpa perantara, tanpa lewat mimpi atau tanpa malaikat, tapi langsung. Makanya tidak ada nabi yang seperti Musa di mana? Di Israel. Gitu. Jadi apakah Muhammad itu nabi? Nabi, tapi bukan nabi Bani Israel dia. Oke, Bang. Giliran saya yang nanya ya. Ya, Ya, jadi saya mau bertanya ke Bang Billy. Siapa nama Allah Israel? Nama Tuhan Israel itu siapa? Terus satu, terus dua. Kenapa orang Yahudi itu tidak mengakui Yosua sebagai Tuhan? Terus dari sampai kitab apa yang dipakai gitu. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Silakan. oke. Ya, satu dulu ya. Yang pertama tadi Siapa nama Tuhannya orang Yahudi? nama Tuhan ada terminologi atau istilah di dalam Torah Tuhannya Israel. Ya, Tuhan Israel ya. Ya, Tuhan Israel. Ada juga dalam terminologi Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya kan? Nah, Tuhannya Israel itu namanya diperkenalkan Anoki Hashem Eloheka. Akulah Hashem Tuhanmu. Nah, itu kepada Abraham, Ishak dan Yakub dia tidak memperkenalkan diri sebagai YHWH.
atau kami sebut Hashem. Nah, baru di zaman Musa lewat dalil ayat di dalam 10 perintah Tuhan, Anoki Hashem Eloheka. Penting ini. Perintah pertama itu Anoki Hashem Eloheka. Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, kepada manusia pada waktu itu, akulah YHWH. Nah, gitu. Jadi nama Tuhan pencipta langit dan bumi ialah YHWH. YHWH itu adalah akronim atau singkatan dari Haya Hove Vei Yeh, artinya aku yang dulu, aku yang sekarang, dan aku yang akan datang. Ya, thank you. Terus yang kedua, Bang? Kenapa? Nggak percaya Yesus gitu? Bukan, yang kedua ya. Kenapa orang agama Yahudi nggak percaya, bukan orang Yahudi ya, agama Yahudi nggak percaya pada Tuhan Yesus? Pertama, kami berlandaskan kitab Torah, berkatakan lo Ishel Mekazev, artinya Tuhan itu bukan manusia sehingga ia bisa berdusta. Nah, makanya yang cuma bisa berdusta hanya manusia. Kucing nggak bisa berdusta, cicak nggak bisa berdusta, cuma manusia. Makanya Tuhan bukanlah manusia, itu landasannya. Nah, kalau Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, apa bedanya dengan orang-orang di dalam Hindu atau agama-agama lain yang namanya Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia? It's similar gitu. Dan tidak ada konsep Trinitas di dalam pengajaran para nabi. Tidak ada konsep Trinitas. Ketika Yesus itu diklaim menjadi Tuhan, itu sesuatu yang menghina Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Karena buat apa Tuhan mesti turun ke bumi ini dan mengambil rupa manusia dan menebus dosa. Hingga di dalam kitab Yeskel, anak tidak menanggung dosa ayah, ayah tidak menanggung dosa anak. Orang yang berdosa itu yang harus mati. Nah, terus yang paling penting ialah masalah pengorbanan penghapus dosa itu memakai darah binatang, bukan darah manusia. Ini masalah juga. Ketika manusia Yesus itu darahnya dianggap menjadi penebus dosa, itu melanggar Torah. Torah mengatakan dalam kitab Waikra Imamat, penebusan dosa itu lewat darah binatang, bukan darah Tuhan. Karena Tuhan tidak ada darahnya. Nah, saya boleh bertanya satu lagi, Bang? Iya, silakan. Jadi itu kan Tuhan Yesus itu kan orang Israel, orang Yahudi. Terus yang memperkenalkan ke seluruh dunia juga Tuhan Yesus. Yesus is not exist. Yesua itu Tuhan adalah orang-orang Israel juga. Terus bedanya orang Israel pengikut Tuhan Yesus sama orang Yahudi pengikut Tuhan Yesus sama dengan bedanya dengan orang Yahudi pengikut yang mengikuti Tuhan Yesus, yaitu mengikuti Torah. Bukankah Tuhan Yesus juga dulu dan orang-orang Yahudi yang bersama-sama sekehidupan pada saat Yesus ada di dunia, bukankah orang Yahudi juga yang memberitakannya ke seluruh dunia? Yesus pada waktu dia tinggal di dunia ini, dia tidak beragama Kristen. Kita tahu bahwa Yesus itu punya Tuhannya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Waktu dia hidup di dunia, dia punya Tuhannya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhannya Yesus. Gitu. Makanya berapa kali kita lihat dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dan dia berteriak di salib, Eli Eli lama azabtani. Ya, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya dia itu punya Tuhan. Nah, Yesus itu bukan Kristen di dalam narasi perjanjian baru. Saya ulangi, narasi perjanjian baru. Tidak ada yang tidak Yahudi di dalam kehidupan Yesus. Secara tradisi. Dia berhari Sabat, dia pergi ke sinagog, rumah ibadah orang Yahudi. Dia disunat di hari ke-8. Itu merupakan halakah untuk orang Yahudi. Jadi tidak ada yang tidak Yahudi dari kehidupan Yesus menurut perjanjian baru. Nah, Kristen itu muncul di Antioquia, jauh dengan Yesus. Jadi Paulus tidak pernah bertemu Yesus secara pembuktian. Kata dia bertemu di dalam suatu penglihatan, matanya jadi buta, katanya. Gitu. Itu sama halnya dengan pendeta
sorry, Pariyaji. Ya dia bilang saya pernah ke surga 7 kali bolak-balik dituntun oleh Rasul Petrus, bisa seperti itu. Begitu. Nah jadi begitu, Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhannya Yesus ada. Oke. Terus boleh lagi bertanya, boleh? Apa sudah cukup apa gimana? Yang lain Bang, yang lain kasih kesempatan. Ya silakan. Holly mungkin tanya. Oke, terima kasih Bang Billy ya. Bang, boleh bertanya tidak? Ya bro, Muslim, terima kasih juga udah mampir dan berdiskusi. Ya lanjut. Ya, saya mau bertanya Bang, sebagai Muslim. Ya, bagaimana Bang menurut Yahudi tentang Mesias itu? Mesias. Simpel aja Bang. Ya, biasanya ada 6 hal yang mengikuti tanda-tanda atau kemesiasan itu sendiri. Yang pertama ialah dunia akan damai. Seluruh dunia ya, bukan Israel saja, tapi seluruh dunia. Waktu Yesus datang, ya artinya dia Mesias, tidak ada damai. Dia jadi salib, bait sucinya dihancurin tahun 70. Jadi nggak ada damai. Nah, terus kedua, kebangkitan orang mati atau Kiryat Hametim, ya, kebangkitan orang mati, seluruh dunia akan bangkit, bukan regional di Israel saja. Nyatanya dari zaman Adam sampai sekarang tidak ada orang yang mati bangkit lagi. Nah, ketiga adalah dipulangkannya kembalinya orang Yahudi ke tanahnya, ya. Karena Tuhan berkata orang Yahudi itu dibuang ke seluruh penjuru bumi. Jadi ada orang Yahudi di seluruh permukaan bumi ini. Di Indonesia ada di Ambon, ada di Surabaya, ada di Papua, ada di Pulau Jawa. Kita lihat pejuang yang bernama Yonatan Musri, ya, pokoknya marganya Musri, itu pejuang Surabaya, ya, itu orang Yahudi. Kuburannya sampai sekarang masih ada. Itu saudaranya, omnya dari Maya Estianti. Itu Maya Estianti itu nama keluar suaminya, marganya tuh Musri. Itu Yahudi dari Irak. Dia Yahudi secara darahnya Yahudi. Nah, Bang Billy, maaf saya interrupt. Saya mohon izin keluar dulu ya Bang. Siap. Ya Bang, thank you ya Bang. Yo, siap. Ya, satu lagi Bang, saya mau bertanya. Apakah perbedaan Mesias bin David dan Mesias bin Yosef, dan apakah Mesias itu harus mati di tangan manusia Bang untuk bisa menyelamatkan manusia? Menurut Yahudi bagaimana? Mesias bin Yosef akan mendahului Mesias bin David. Tugas Mesias bin Yosef ialah membawa orang-orang Yahudi ke dalam pertobatan. Ketika kematiannya nanti akan membawa pertobatan bagi orang Yahudi. Gitu. Siapakah Mesias bin Yosef itu diklasifikasinya? Ya. Para hakam atau ulama kami menyatakan bahwa tentara-tentara IDF itu juga merupakan Mesias bin Yosef yang mati demi membela Israel, dan kematiannya itu akan membawa pertobatan. Makanya kita lihat nanti ke depan bahwasanya kematian Mesias bin Yosef akan membawa pertobatan kembalinya orang Yahudi kepada Hashem. Itu tugas Mesias bin Yosef. Bagaimana pandangan orang Yahudi terhadap nubuatan yang dikatakan itu nubuatan untuk Yesus, utamanya kitab Yesaya? Tidak ada satupun di dalam Torah, di dalam Tanakh, nubuatan tentang Yesus. Kita sudah buktikan. Mulai dari Yesaya 7 tentang Immanuel di situ. Immanuel di situ tidak berbicara 700 tahun kemudian di zaman Yesus, karena yang disebut Immanuel dalam rangka sejarah yang terjadi pada waktu itu, Tuhan beserta kita. Beserta siapa? Ahaz dan Yehuda yang sedang dikepung oleh Raja Retsin sama Raja Pekah. Dikepung. Nah, Tuhan beserta kita, Yehuda dan Ahaz gitu. Dan itu digenapi di dalam kitab 2 Raja-Raja 15 sampai 16 bahwa Raja Retsin dan Pekah ben Remalia itu mati. Maka nubuatan itu selesai. Tuhan beserta kita. Lalu ada lagi Yesaya 9, ya. Ilat lanu binatan lanu faisrah apa aku lupa. Terus
seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di bahunya. Ya, dia punya pemerintahan, dia punya kerajaan. Yesus waktu dia datang ke dunia ini tidak ada pemerintah, tidak ada kerajaan, tidak ada tentara. Itu gagal pada Yesus. Nah, Peleoets, Eligibor, Aviad, Shalom. Sang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, menyebut namanya, nama siapa? Hizkiyahu. Shalom, bukan raja damai tapi pangeran kedamaian. Karena ada damai di zamannya Hizkiyahu. Hizkia itu diambil dari nama bahasa Ibrani yang berarti susunan katanya Hazakyah. Hazak artinya kuat, perkasa, Iyah artinya Tuhan. Jadi nama-nama Tuhan pun disematkan kepada manusia dengan maksud setiap kita punya anak, kita ingin anak kita sesuai dengan doa kita. Jadi nama itu adalah doa. Hazakyah artinya Allah yang perkasa. Ya, gini Bang, bagaimana pandangan orang Yahudi terhadap yang disebut gelar anak Allah? Karena dalam iman umat lain, anak Allah itu adalah Allah sendiri. Bagaimana menurut Yahudi? Di dalam seluruh tanah yang pernah disebut, engkaulah anakku, itu hanya Bani Israel. Tidak ada di dalam Taurat dikatakan begini. Coba engkau tanya ke siapa saja di dunia kuno zaman dahulu. Adakah pernah Tuhan berbicara dengan umatnya dan umatnya itu tetap hidup? Tidak ada. Cuma Bani Israel saja yang diberikan nikmat yang besar oleh Tuhan. Jadi disebut anak Hashem di situ, anak Tuhan, bukan berarti Tuhan itu beranak, tidak. Tidak pernah dikatakan Yesus itu anak Tuhan di dalam seluruh. Makanya nggak ada Yesus di dalam seluruh kitab tanah. Nanti lagi Yesaya 53 bermasalah kalau itu disematkan kepada Yesus. Halo. Jadi Yesaya 53 itu bercerita tentang the righteous remnant who suffered. Artinya apa? Sisa-sisa Israel, orang-orang Yahudi yang setia yang merasakan penderitaannya oleh karena perbuatan orang-orang Yahudi yang tidak setia kepada Tuhan. Kita lihat Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego dibawa ke pembuangan di zaman Raja Jekonia, mereka dibuang. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego adalah sisa-sisa Yahudi Israel yang setia kepada Tuhan dan mereka harus menerima penderitaan, dibuang. Itulah yang disebut hambaku yang menderita. Ya, gini Bang, yang saya tanyakan, apakah anak Allah itu adalah Allah itu sendiri? Karena pengertian anak Allah bagi umat lain itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Itu pengertian mereka. Bagaimana pandangan Yahudi? Nggak ada, nggak begitu. Karena namanya dari bahasanya anak Allah, berarti kan dia lebih di bawah, gitu, di bawah. Jadi itu hanya apa ya? Itu hanya ngarang yang ingin terminologi istilah-istilah baru yang diciptakan untuk mendukung teologi mereka aja. Sebenarnya nggak demikian. Salah itu. Ya, Bill mau tanya nih. Ya. Ya, Bill. Oke, kita jumpa lagi nih, Bill. Ini ada topik baru nih, Bill nih. Pada sejarah yang Yusuf dijual tuh, Bill. Nah, itu dia waktu dijualnya itu pakai satuannya dinar, dirham, atau sikal. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Itu memerlukan ini nih, apa namanya, midrash itu. Aku lupa ya antara shekel atau dinar. Aku lupa. Di antara itu karena yang membeli, yang mengambil Yusuf dari sumur itu orang-orang Ismail. Baru nanti dijual kepada orang Midian. Aku lupa, harus pastikan dulu di sini. Kalau nggak salah dijual berapa ya? 10 atau 12 shekel atau gimana? Gimana soalnya kan yang baru gimana? Ya, soalnya kan ini kan lagi ribut nih, ya kan, di Al-Quran tuh kan menggunakan dirham, di Alkitab kan menggunakan sikal. Nah, kalau kita urut dalam sejarah, sikal itu kan
di Yunani. Ya kan? Dirham dinar itu kan kita tahu kan di kawasan Maroko, antara Maroko, Israel, mendekati Jazirah Arab. Dinar, dirham, itu kan? Itu. Lagi rame nih Bill nih. Pakai sikel atau dirham? Oke, ntar gue coba cek ya. Kalau Yunani kayaknya bukan shekel ya, shekel. Itu mesti kita cek lagi nanti. Mata uang Yunani kembali ke zaman Alexander the Great. Nah, itu carinya cluenya gitu. Mata uang Yunani di zaman Alexander the Great. Karena kita tahu Alexander the Great adalah yang paling terbesar di sejarah Yunani. Ini Bill, ini jujur aja nih Bill, belak-belakan yang terakhir nih antara Islam dengan Nasoro, mana yang copyright menurut kamu, Rit? Bill, kena copyright. Aduh. Jadi